Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, nama budaya, dan salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Komandina Anggelia dengan NIM 2117041091. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai materi dari etika bisnis profesi. Nah, kata etika sendiri itu berasal dari bahasa Latin yaitu etika, dan dalam bahasa Yunani yaitu ethos, yang artinya norma-norma, kaidah, nilai, dan suatu ukuran bagi perilaku baik. Nah, sedangkan etika bisnis sendiri adalah merupakan cara kita dalam melakukan tindakan bisnis yang melibatkan semua aspek yang berkaitan dengan orang seperti manajer, perusahaan, maupun masyarakat. Jadi etika bisnis itu adalah suatu perilaku yang baik yang kita lakukan di dalam suatu bisnis. Sedangkan adapun nilai yang kurang etis yang biasa terjadi dalam suatu bisnis, yaitu yang pertama adalah mementingkan keuntungan diri sendiri, dan yang kedua itu adalah tidak menghormati informasi dari pelanggan, dan yang ketiga yaitu adalah memfitnah, dan yang keempat adalah lari dari tanggung jawab, dan yang kelima adalah tidak bersikap jujur. Jadi untuk selanjutnya yaitu ada 4 teori dari etika bisnis. Yang pertama yaitu teori utilitarianisme. Nah, teori ini itu adalah suatu teori segi etika formatif yang menyatakan bahwa suatu tindakan yang patut adalah yang memaksimalkan penggunaan utility. Nah, biasanya ini didefinisikan sebagai memaksimalkan kebahagiaan dan mengurangi suatu penderitaan. Dan yang kedua yaitu ada teori deontologi. Nah, teori ini itu adalah suatu tindakan yang dinilai baik atau buruknya berdasarkan apakah tindakan itu sesuai atau tidak dengan kewajiban dari suatu individu. Dan yang ketiga yaitu ada teori H. Nah, teori H ini adalah pendekatan yang banyak dipakai untuk mengevaluasi apakah tindakan, perbuatan, dan kebijakan bisnisnya itu telah tergolong baik atau buruk dengan menggunakan kaidah hak dari seseorang. Dan yang terakhir yaitu ada teori keutamaan. Nah, di teori keutamaan ini itu adalah salah satu pendekatan dalam etika yang menekankan pada karakter baik dari prinsip moral yang baik dalam mengambil suatu keputusan yang etis. Next yaitu ada arah bisnis dan tujuan penerapan etika bisnis dalam aspek bisnis, norma, dan hukum. Nah, materi ini itu membahas mengenai sejarah dari bisnis dan bagaimana etika bisnis sendiri itu telah berkembang seiring dengan berjalannya waktu. Nah, etika bisnis melibatkan nilai-nilai moral yang memandu perilaku dalam dunia bisnis. Nah, misi etika adalah tujuan bisnis yang mencangkup praktik-praktik etis dan kebijakan yang dijalankan oleh perusahaan. Ada 3 teori utama dalam etika bisnis, yaitu yang pertama adalah teori normatif, dan yang kedua adalah metaetika, dan yang ketiga adalah teori deskriptif. Yang pertama adalah teori normatif. Nah, teori normatif ini secara normatif itu etika bisnis adalah suatu ajaran untuk membedakan mana yang salah dan mana yang benar. Dan selanjutnya yaitu metaetika. Nah, metaetika ini sendiri adalah merupakan pandangan yang mempelajari tentang asumsi maupun yang berhubungan dengan benar atau tidaknya ilmu etika itu sendiri. Dan selanjutnya atau yang terakhir itu ada etika deskriptif. Nah, di etika deskriptif ini lebih mempelajari atau menjelaskan mengenai perbuatan manusia melalui suatu yang sedang dilakukan dan terwujud dalam bentuk tindakan. Nah, di mana penting bagi perusahaan itu sendiri untuk memahami etika bisnis dan menerapkan praktik-praktik yang sesuai untuk memastikan keberhasilan mereka dalam jangka waktu yang panjang. Baiklah, kita memasuki materi kelima yaitu mengenai etika dalam bisnis internasional. Nah, materi ini itu membahas mengenai 2 topik terkait bisnis, yaitu bisnis internasional dan whistleblowing. Nah, bisnis internasional sendiri itu melibatkan pedagang antar negara.
dan perusahaan yang harus mempertimbangkan aspek etika dalam bisnis internasional seperti hak asasi manusia, perlindungan lingkungan, dan keterlibatan dalam kegiatan ilegal. Tentunya adapun tujuan dari bisnis internasional itu sendiri yaitu adalah untuk memperbesar penjualan dan untuk mengakuisisi sumber daya yang ada di negara lain. Nah, untuk whistleblowing sendiri itu adalah tindakan mengungkapkan pelanggaran etika atau hukum di tempat kerja. Whistleblower ini dapat menghadapi resiko seperti pemecatan atau penganiayaan, tetapi juga dapat membantu mencegah kerugian besar bagi perusahaan dan masyarakat. Penting bagi perusahaan untuk memiliki kebijakan whistleblowing yang jelas, melindungi whistleblower sebagai bagian dari praktik etika bisnis yang baik. Materi yang keenam yaitu membahas mengenai 4 sumber dalam etika bisnis, yaitu yang pertama ada sumber agama, filosofi, budaya, dan hukum. Nah, sumber agama di sini mengajarkan mengenai nilai-nilai kebenaran yang berkaitan dengan sikap maupun perilaku seseorang. Dan dari filosofi sendiri itu bersumber dari ajaran-ajaran yang diwariskan, dan budaya sendiri adalah nilai-nilai etika yang ada dalam suatu komunitas itu sendiri. Dan yang terakhir yaitu hukum. Sesuai dengan namanya hukum berarti adalah peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatur serta mendorong perbaikan dari suatu masalah-masalah yang terjadi dalam etika bisnis itu sendiri. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah mau menonton video singkat dari saya. Akhir kata saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, namo buddhaya, dan salam harmoni.